Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, malam hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah bagaimana posisi pergerakan energi dia, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengarah terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut lebih mendominasi terhadap kondisi keuangan. Kondisi keuangan yang saya kategorikan benar-benar sedang tidak seimbang. Di luar dari kondisi keuangan, kartu yang saya pegang ini pun bisa saja memberitahukan terhadap kondisi pemikiran dia, yang dimana kondisi pemikiran dia ini pun sedang berantakan. Muncul kartu The Temperance. Unsur api berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Temperance seperti memberitahukan manusia tersebut terhadap berbagai pihak untuk malam hari ini tidak ada yang namanya suatu komunikasi yang bersifat rukun. Kalau saya mengarahkan kartu The Temperance ini terhadap posisi energi diri dia terhadap pihak ketiga dia, bisa saja untuk malam hari ini saya kategorikan komitmen itu sudah tidak bersifat
harmonis. Kenapa saya mengatakan sudah tidak bersifat harmonis? Karena kartu pertama tadi saya katakan keuangan dia yang tidak stabil. Kondisi keuangan inilah yang mengharuskan komitmen tersebut tidak harmonis. Muncul kartu Nine of Coin, terdiri dari 9 koin. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari ke-9 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini bisa saja mengarah terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kondisi pemikiran manusia itu sedang tidak stabil karena diri dia mengingat diri kamu. Ketika mengingat diri kamu, manusia ini seakan-akan penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kemakmuran, dan penuh dengan kenyamanan. Tetapi untuk saat ini kondisi seperti itu tidak lagi dia dapatkan karena diri dia sedang tidak stabil. Muncul unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mungkin kartu keempat ini seperti memberitahukan manusia itu lagi sensitif. Ada kesensitifan yang begitu sangat luar biasa yang sedang dia rasakan, di mana kesensitifan ini bisa saja berasal dari kebohongan dia, dan bisa saja kesensitifan ini mengarah terhadap diri kamu, yang dimana diri kamu sudah tidak ingin terkoneksi. Bisa saja kesensitifan ini berasal dari pihak ketiga dia, yang dimana pihak ketiga dia tidak memberikan yang namanya suatu ketenangan. Muncul kartu unsur air kembali dan masih berlambangkan 3 zodiak kembali, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan kembali ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kartu ini seperti memberitahukan ada luka dan ada kekecewaan dan ada kondisi yang membuat manusia tersebut ingin pergi jauh, di mana kepergian dia yang ingin dia lakukan karena dia menyadari apa yang dia prioritaskan untuk malam hari ini hanya untuk membuat pemikiran dia sangat-sangat berantakan. Muncul kartu Seven of Swords, terdiri dari 7 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-7 pedang yang saya katakan tadi, pantas manusia ini merasa sangat sensitif untuk malam ini. Kenapa? Karena manusia itu menerima yang namanya kecurangan. Ada kecurangan yang membuat kondisi keuangan dia tidak stabil, ada kecurangan yang membuat manusia itu merasa terluka, dan ada kecurangan yang membuat manusia itu ingin pergi jauh. 7. Kecurangan untuk mendapatkan keuntungan dari kestabilan manusia tersebut selama ini. Saya tidak bisa memastikan siapa yang berbuat seperti ini, tetapi salah satu orangnya adalah pihak ketiga dia. Bisa saja lebih dari satu orang. Muncul kartu King of Cups, raja atau ratu yang memegang satu cawan. Cawan yang dipegang mengarah kemana? Ke perasaan. Berarti manusia ini dicurangi dari kondisi perasaan. Ada yang mencurangi dia, tidak lain hanyalah pihak ketiga ini.
pihak ketiga, salah satu orang yang mencurangi diri dia dari kondisi perasaan. Nih, wah geng, sudah ada jalinan perasaan terhadap orang lain. Muncul lagi kartu As of Cups. Muncul lagi kata cawan, as, awal, cups, perasaan awal terhadap kondisi perasaan yang baru. Muncul kartu 4 tongkat. 4 tongkat berbicara mengenai apa? Kebahagiaan. 4 tongkat berbicara mengenai apa? Suatu kebebasan. Ini dia. Mencurangi. Manusia ini sudah dicurangi atas dasar perasaan yang dilakukan oleh pihak ketiganya terhadap orang lain. Atau kalau saya memutarbalikkan perkataan saya tadi, bisa saja manusia ini mencurangi pihak ketiga dia karena diri dia mencoba untuk mengarah dan berlari terhadap diri kamu. King of Pentacles. Raja atau ratu yang memegang satu koin. Koin yang dipegang seperti mengarah terhadap kemakmuran materi. Berarti kalaupun manusia ini masih ingin mengarah terhadap diri kamu, karena manusia ini memang membutuhkan diri kamu. Kalaupun manusia ini ingin pergi dari kehidupan pihak ketiga dia, karena diri dia merasa selama ini keuangan dia dibohongi. Muncul kartu Price of Cups. Cawan lagi yang keluar. Dari tadi kartunya kalau tidak pedang, cawan. Kalau tidak cawan, pedang. Ini Price of Cups lebih mendominasi terhadap kondisi jiwa spiritual dia. Yang dimana jiwa spiritual dia ini seperti memberitahukan kondisi diri dia sedang putus asa. Two of Wands terdiri dari 2 tongkat yang bersilang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat yang bersilang, bisa saja satu tongkat ini seperti memberitahukan ada kebingungan yang begitu sangat mendalam. Ini manusia sedang linglung, sedang bimbang, sedang ragu, sedang labil. The Two of Cups. Pantaslah manusia ini seperti linglung. Ternyata manusia ini menunggu satu keputusan, yang dimana keputusan ini yang sedang dia harapkan. Ada yang sedang dia tunggu-tunggu ini, Wak geng. Muncul kartu The Eight of Swords. Terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-8 pedang yang saya katakan tadi, satu pedang ini seperti membuktikan ada sesuatu hal yang sedang dia coba untuk menyesuaikan diri dia di dalam satu lingkungan yang baru. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kartu ini pun bisa mendominasi terhadap kondisi batin dia, yang dimana kondisi batin dia ini seperti tertekan. Kondisi mata yang tertutup saya kategorikan dari kartu The Two of Wands. Kebingungan seperti orang yang tidak memiliki tujuan tetapi masih memiliki semangat atau gairah. Five of Swords terdiri dari 5 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-5 pedang yang saya katakan tadi, satu pedang ini memberitahukan ada satu konflik yang membuat diri dia menerima kemalangan. Ada satu perselisihan yang sedang dia selesaikan, tetapi perselisihan ini menekan diri dia secara dalam. Ada satu pertengkaran yang sedang dia terima, tetapi pertengkaran ini membuat diri dia terluka. Kemalangan, perselisihan, perdebatan.
tiga aspek ini yang sedang dia prioritaskan sehingga diri dia ingin lari. Knight of Wands, Pangeran Tongkat. Saya rasa kalaupun ada pertengkaran, perselisihan, itu semua berasal dari kecerobohan dia. Kecerobohan yang secara otomatis sudah membuat pemikiran dia malam hari ini benar-benar sangat dirugikan. 5 tongkat, tadi 5 pedang, sekarang 5 tongkat. Nih, ini manusia seperti menerima suatu kekerasan. Kekerasan bisa saja secara fisik yang dilakukan oleh pihak ketiganya terhadap diri dia. Kekerasan bisa saja bersifat komunikasi, yang dimana kekerasan ini saya kategorikan dari urusan pekerjaan yang tidak lagi stabil. Bertengkar, malang, tertekan, kecerobohan, menunggu satu keputusan, kebingungan, putus asa, tidak memiliki materi, menginginkan kebahagiaan, ada perasaan baru atas dasar permainan kecurangan. Perasaan baru membuat diri dia terluka, membuat diri dia sensitif. Dari unsur kesensitifan dia mengingat diri kamu bahwasannya akan ada suatu kerukunan untuk diperbaiki karena kondisi diri dia tidak stabil. Muncul kartu The High of Priestess. Keluar kartu yang berbicara mengenai pendeta perempuan, yang dimana kemunculan kartu ini pun seperti memberitahukan ada luapan amarah yang ingin dia lakukan secara berontak. Ini dia The Wheel of Fortune, perputaran waktu yang seakan-akan berbicara terhadap manusia tersebut untuk malam hari ini sedang gelisah. Ada gelisah, ada kegelisahan yang begitu sangat membuat manusia ini terpuruk. Muncul unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kartu ini seperti memberitahukan ada satu hal yang sedang dia prioritaskan. Ternyata apa yang dia prioritaskan bersifat gagal. Ternyata manusia itu gelisah karena apa yang dia perjuangkan selama ini hanya memberikan kekecewaan dan sakit hati. Nine of Wands, 9 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat, hidup dia penuh dengan hambatan dan hidup dia penuh dengan rintangan. Queen of Pentacles, tidak ada kemakmuran, tidak ada kebebasan, tidak ada kesejahteraan. Eight of Pentacles terdiri dari 8 koin. 8 koin seperti memberitahukan manusia ini seperti masih saja fokus terhadap diri kamu dan masih saja berharap terhadap diri kamu. The Emperor, unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, manusia ini benar-benar sedang tidak stabil. Manusia ini benar-benar sedang pemikiran dia sedang membutuhkan seseorang agar bisa memberikan suatu semangat atau pencerahan. Dan bisa saja kartu yang saya pegang ini, manusia tersebut masih memantau diri kamu, yang dimana manusia itu masih memantau diri kamu karena tujuannya ingin bertemu. Bagaimana Wak Geng? Apakah perkataan saya tadi dari awal sampai saya mengangkat kartu The Emperor ini cocok secara logika kamu?
Ya, kalau menurut diri kamu cocok secara logika kamu silakan angkat. Tetapi kalau tidak, tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Anggap saja perkataan saya tadi hanya sekedar menggibah. Menggibah dalam arti apa? Mengetahui apa yang dia pikirkan untuk malam hari ini. Dan anggap saja perkataan saya ini suatu perkataan yang tidak berfaedah atau tidak berkualitas. Agar diri kamu tidak berpikir bahwasannya perkataan saya ini perkataan sebagai acuan. Anggap saja sambil diri kamu menunggu tidur atau memakan cemilan kan enak menggibah malam-malam. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu demun. Unsur air berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata demun seperti orang yang sedang berhalusinasi, seperti orang yang sedang berimajinasi, tetapi imajinasi tersebut tidak wajar. Di luar dari perkataan yang saya katakan barusan, manusia itu seperti dalam kondisi khawatir, ketakutan, dan bahaya. Demun, saya rasa kebohongan yang selama ini dia permainkan dan dia lakukan terhadap berbagai pihak, kebohongan itulah yang membuat kondisi diri dia sedang tidak stabil, baik secara pekerjaan, materi, perasaan, bisnis, ataupun hubungan terhadap orang lain. Nih, manusia itu kan hobi berbohong. Manusia itu kan sangat kuat menyimpan kebusukan. Ini dia rahasia yang tiba-tiba muncul ke permukaan yang secara tidak langsung membuat kehidupan dia semuanya gagal. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu ketika malam hari ini saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekian dulu informasinya, salam kartu tarot, salam zodiak.